ibu-ibu lagi hamil gitu, terus ngomong ini Pak, dulunya kata ibunya minggu gue kan nggak jadi ya. Kak, aku cuma diem aja, tutup kuping, terus aku mikir nih, wah nggak bisa dibiarin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Akademi Prestasi, kembali lagi bersama Nabila di podcast hari ini. Alhamdulillah nih teman-teman, kita kedatangan Kak Aisyah bisa mampir ke Akademi Prestasi. Halo Kak Aisyah. Ayo ke Nabila. Kak Aisyah, Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak sudah mau mampir nih, sudah mau main ke Akademi Prestasi. Ya, senang banget aku bisa ada di sini. Terima kasih banyak udah ngundang aku sebelumnya. Sama-sama Kak. Wah, gimana Kak Bekasi Kak? Jauh nggak nih? Bekasi kau Dit, sama aja sih kayak Jakarta, macet-macet. Cuma belum familiar, jadi ngaret dikit. Kakak udah pernah ke Bekasi nggak sebelumnya? Udah, tapi jarang. Oke, jarang ya. Dan nggak terlalu jalan-jalan. Apalagi sering-sering main ke sini ya teman-teman, biar Kak Aisyah bisa berbagi nih gitu ke kita gitu. Oke Kak, mungkin izin kita bisa langsung tanya jawab aja ya Kak. Tapi paling kita diskusi santai aja nih Kak. Jadi relax. Siap Kak, kita enjoy ya. Enjoy. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang beberapa yang udah tahu atau bahkan ada yang belum kenal nih Kak Aisyah tuh siapa sih gitu, atau Kak Ica ya disebutnya. Oh iya. Mungkin Kak Ica boleh memperkenalkan sedikit. Halo, perkenalkan nama saya Ica. Sebenarnya nama panjangku Aisyah Cahyu Cynthia. Biasa dipanggil Ica. Umur aku sekarang 25 tahun. Aku adalah penyandang cerebral palsy tipe spastik. Cerebral palsy adalah gangguan motorik yang disebabkan oleh kerusakan otak sehingga saraf motorik kasar dan halusnya terganggu. Saat ini aku kegiatannya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, penulis buku saya yaitu Mailot, dan founder komunitas jendela cerebral palsy. Oke, berarti kakak sekarang kegiatannya itu mahasiswa ya Kak? Iya. Selain mahasiswa, kakak juga penulis buku, terus kakak juga punya komunitas ya Kak? Komunitas Cerebral jendela cerebral palsy. Oke, itu berarti kakak foundernya? Iya. Masya Allah, keren banget nih Kak Ica di umur 25 tahun, teman-teman udah nulis buku, kuliah, terus juga Kak Ica juga punya founder dari komunitas. Masya Allah, keren banget Kak Ica, sangat menginspirasi. Oke Kak, mungkin kan di media ini tuh banyak banget ini ya Kak, banyak banget alasan-alasan kenapa sih yang terjadi sama kakak gitu. Maksudnya
kondisi kakak gitu. Mungkin kan itu simpang siur ya kak. Iya. Mungkin dan beberapa dari kita gitu ya, beberapa dari teman-teman akademi prestasi juga belum tahu kak apa sih itu gitu. Mungkin kakak bisa meluruskan sedikit. Saya pasti yang aku sekarang alami itu terjadi karena pada proses melahirkan. Jadi waktu aku dilahirkan oleh orang tua itu kondisi melahirkannya normal, namun tidak menangis. Karena waktu itu 25 tahun yang lalu, tahun 98, jadi dokter awalnya menyarankan sesar. Jadi karena hormon itu jadi normal kak, makanya aku tertahan di pintu. Kata dokter aku tidak menangis, jadinya kekurangan oksigen, sehingga ketika umur 1 tahun aku didiagnosa cerebral palsy. Ya berarti kakak tuh diagnosa cerebral palsy itu sejak umur 1 tahun ya kak? Iya. Oke, nah itu selama 1 tahun itu kan kakak tuh katanya menjalankan proses terapi ya kak? Iya. Nah itu berapa lama sih kak? Proses terapi sebenarnya dijalankan seumur hidup, tapi aku menjalankan proses terapi sampai umur 19 tahun. Oke, berarti sampai dari 1 tahun sampai 19 tahun ya kak? Iya. Itu terapi apa aja sih yang udah kakak lakuin? Fisioterapi, terapi fisik, okupasi terapi, melatih motorik kasar dan halus, terapi bicara, melatih oral mulut, dan terapi hidroterapi. Jadi gimana sih cara mama papa ngedidik Kak Ica? Ngedidik aku caranya, ini anak mau ngapain aja diturutin, asal positif. Kebetulan aku orangnya keras kepala, nggak bisa dibilang enggak. Ya udah turutin aja, gagal ya rasain batunya sendiri. Itu juga yang mengajar aku baik tumbuh dewasa sih kak. Oke. Berarti selama kakak menjalani terapi tadi, itu keluarga tuh sangat-sangat mendukung Kak Ica ya? Mendukung. Berarti Kak Ica pernah nggak sih ngerasa selama proses terapi itu ya kak, kayak aku tuh menyerah aja gitu? Namanya terapi sakit baik, udah sakit capek nggak pernah ngomong, nyerah gitu sih kak. Oke, Kak Ica, mungkin dari proses terapi itu kan tadi kakak banyak yang bilang aku sakit nih, maksudnya kan tapi anak kecil kan pasti cuma bisa ngomong gitu kan. Nah itu tapi sakitnya itu seperti apa sih? Karena kan kakak tuh menjalani terapi itu sampai 19 tahun ya, bahkan seumur hidup gitu. Pasti kan ada di momen-momen ketika kakak misalnya sudah berumur 13 tahun atau remaja gitu ya kak. Nah itu kan pasti kakak sudah punya
pikiran sendiri lah gitu. Justru di masa remajaku aku justru gak ngaruh di terapi, malah terapisnya yang ngaruh. Ini udah cukup segini atau kurang kencang? Aku ngomongnya volumenya kencangin lagi, fullin aja, versin aja. Justru yang aku bilang udah capek ogah-ogahan itu pas aku masih kecil, Kak. Karena namanya anak kecil belum terbangun mindset tujuannya untuk apa. Kak, aku mau nanya deh, pernah gak sih Kak Ica tuh punya momen gitu ya Kak, yang dimana tuh rasanya tuh hidup tuh berat banget, kayak Kak Ica tuh pengen nyerah aja deh, nyerah sama keadaan, nyerah sama diri sendiri mungkin, atau nyerah sama lingkungan? Pernah sih, Kak. Aku nyerah ketika aku putus sekolah. Di situ aku gak ngapa-ngapain, belum mandiri. Dulu sekitar setengah tahunan lebih. Satu tahun, Setengah tahun, kayak 6 bulan ya. 6 bulanan. Habis itu di tengah aku nggak ada kegiatan, aku kerja kemandirianku aja, kayak belajar makan, belajar mandi, berani ke warung sendiri, coba jalan-jalan lebih jauh sendiri. Oke. Berarti kan itu titik dimana Kak Ica tuh rasanya pengen gagal aja ya, maksudnya pengen menyerah aja Iya. di kehidupannya Kak. Tapi itu kan aku mau nanya, kakak tuh apa sih ketika kakak lagi capek, ketika kakak lagi merasa jenuh gitu ya sama keadaan, apa sih kakak menyikapi itu semua dengan apa aja? Kakak punya suatu kesukaan kah? Atau hobi, atau aktivitas favorit? Aku suka dengerin musik, Suka dengerin musik, naik sepeda, naik sepeda. dan kalau aku capek, aku ingat banyak anak-anak saya pasti yang belum bisa mandiri, sementara masyarakat Indonesia belum teredukasi tentang hal ini. Aku harus menyuarakannya. Ini kan kakak udah cerita ya tentang apa namanya, cara kakak menyikapi kalau lagi jenuh gitu ya Kak. Tapi aku mau tanya nih, apakah rasa-rasa capek kakak udah untuk terapi, atau misalnya kakak capek misalnya harus belajar mandiri, itu kan nggak mudah ya Kak. Itu kakak itu tuh rasa itu tuh datangnya itu sesekali saja atau sering sih frekuensinya? Sesekali aja sih, Kak. Kebetulan aku orangnya nggak suka mendem. Ketika aku bilang capek ya capek, gak suka ya gak suka, pusing ya pusing. Tapi cuma saat itu atau dalam waktu jangka pendek aja. Habis itu aku mau building semangat lagi sih, Kak. Oke, berarti Kak Ica ini tuh udah tahu nih teman-teman apa sih
kalau misalnya kakak lagi capek ya kakak langsung ngomong aja gitu ya Kak. Langsung bukan sok pura-pura kuat gitu ya, maksudnya langsung dirilis aja gitu ya Kak. Iya. Dirilis emosinya gitu kan, jadi emang jadi kakak langsung cerita ya Kak ke orang lain atau enggak? Aku dengerin musik atau olahraga. Aku suka sepeda atau aku pas ketemu teman cerita aslinya kayak asbun gitu. Di dunia ini kata aku nggak perlu ada di Asia kan sih Kak. Semuanya tuh jangan dibuat pusing. Mungkin makasih banyak nih kakak udah mau sharing ke adik-adik gimana sih biar tadi apa sih namanya adik-adik ini nggak jenuh gitu ya Kak, maksudnya kalau lagi belajar gitu kan. Nah mungkin Kak Ica bisa cerita sedikit nih Kak, aku mau tahu dong gitu. Kan dengan kondisi kakak seperti ini pasti kan banyak orang yang mungkin heran ya Kak, bingung atau bahkan mereka nggak pernah lihat gitu. Biasanya kan kalau di masyarakat itu kalau ada yang berbeda sedikit itu pasti kan dipandang sebelah mata ya Kak. Pernah nggak sih Kak Ica itu mendapatkan perlakuan tidak baik, entah itu di sekolah mungkin atau di publik? Mungkin Kak Ica boleh share sedikit. Nah, gaya-gaya ini aku jadi punya komunitas jendela. Saya bawa sini. Awalnya aku kan jadi volunteer di daerah Bintaro. Itu aku pulangnya jam 6 sore. Aku naik stasiun Sudirman ke arah Tanah Abang. Terus mungkin itu ibu-ibunya dari Rangkas Bitung. Ibu-ibu lagi hamil gitu. Terus ngomong ini Mbak, dulunya kata ibunya digugurkan nggak jadi ya. Aku cuma diem aja, tutup kuping, terus aku mikir nih wah nggak bisa dibiarin nih. Ibu-ibu itu kurang edukasi, makanya terjadi jendela saya berparasi itu. Karena aku sadar bahwa banyak masyarakat Indonesia belum teredukasi tentang ini, makanya mereka asal ngomong. Tapi Kak Raisa sakit hati nggak? Aku gak sakit hati sih, kayak ya namanya kesal wajar karena capek pulang kerja habis itu digituin. Tapi kalau aku emosi saat itu aja, aku gak dapat infak apa-apa dong. Kak, kok bisa sih sekuat itu? Kok bisa gitu? Maksudnya pasti kalau aku atau bahkan orang lain yang ada di posisi kakak gitu ya, mungkin kita udah
emosi gitu ya, entah itu kita nangis, entah kita jadi marah, entah kecewa. Tapi kakak tuh bisa nanggepin itu tuh apa ya, bukan menjadi hal yang negatif gitu, tapi kakak bisa lihat sisi positif dari itu. Karena visi misi aku untuk edukasi sih Kak. Aku berani kemana-mana, otomatis aku akan ngeliatin orang. Nih anak kenapa kok berbeda? Nih anak kok sendirian? Terus orang pada mempertanyakan itu. Aku harus edukasi. Nah, ketika ibu-ibu itu ngomong gitu, maka itu jadi rumah untuk aku. Oh, kayak gitu. Masya Allah, Aisyah itu hebat banget ya teman-teman gitu kan. Aisyah tuh itu berarti Kak, itu di usia berapa kakak mengalami itu? Berarti antara tahun 2018, 2019 ketika aku jadi volunteer. Tadi kan kita udah cerita ya Kak, cerita banyak tentang kesedihan dan proses perjuangan Kak Ica gitu ya. Mungkin aku mau nanya deh sekarang, ada nggak sih mimpi Kak Ica yang belum tercapai saat ini? Mimpi aku setelah lulus kuliah ingin membesarkan lagi JCP. Lebih mungkin dilegalitasin untuk edukasi dan untuk kesosialnya, dan aku mau mengembangkan ini. Saya Tumayot, buku pertama aku, dan tidak hanya buku saya Tumayot, juga banyak merchandise-nya seperti tote bag, terus t-shirt dan baju seperti yang aku pakai sekarang ini. Baju desain aku sendiri setelah aku lulus kuliah. Aku benar-benar mau mempelajari lagi supaya berkembang lagi ke depannya gitu sih Kak. Insya Allah, semoga mimpi Kak Ica nanti terwujud ya Kak. Dan Masya Allah teman-teman nih, Kak Ica jadi mimpi satu ketika sudah terwujudkan bisa langsung next ke mimpi-mimpi selanjutnya ya Kak. Jadi terus berkembang ya Kak. Serius. Ya kan, jangan mau puas dengan hasil yang bagus gitu ya Kak. Iya. Oke, mungkin sebelum kita sudahi, ada nggak sih Kak, gimana sih cara-cara Kak Ica itu tuh untuk terus belajar nih, untuk terus mau maju dalam mewujudkan mimpi-mimpi Kak Ica yang tadi Kak Ica udah sebut. Yang terpenting, kalau aku bilang konsisten itu salah. Menurut aku sesuai mood aku, enjoy dan nyaman, pikiran aku kira-kira nyampe ke mimpi itu, pelan-pelan
pasti akan terwujud. Kapannya aku gak bisa pastiin. Oke, berarti yang penting kita harus terus mau berjuang ya Kak, pelan-pelan ya. Yang penting ada progres ya Kak. Oke, jadi nggak stuck di tempat ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, mungkin Kak Ica mau ngasih dua patah kata nih buat teman-teman Akademi Prestasi. Dari sini ke sini boleh Kak? Biar teman-teman dan adik-adik di sini yang sedang berjuang nih Kak, mereka mau masuk PTN, mau masuk Akmal, mau masuk Akmil dan kedinasan gitu kan, semangat tuh naik turun ya Kak dalam belajar gitu ya. Ada jenuhnya, kehilangan motivasi, dan mungkin Kakak bisa nih ngasih tips and trick gitu. Tipsnya apa ya? Buat mood kalian terus kayak bosan, cari hiburan, tipis-tipis bisa dengerin musik atau baca buku. Kalau aku sih kesukaannya dengerin musik dan balik lagi ke mimpi kalian, karena hidup bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi memberikan arti hidup. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak Aisyah nih, sudah banyak menginspirasi teman-teman Akademi Prestasi ya Kak. Dan semoga doakan juga ya Kak, semoga adik-adik Akademi Prestasi bisa lulus nih Kak di tahun depan gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir dan sudah nonton podcast pada hari ini, dan semoga acara hari ini bisa menambah banyak wawasan dan serta memberi inspirasi, dan semoga kalian jadi terus termotivasi nih untuk belajarnya, biar nggak malas-malasan lagi ya, biar nggak mut-mutan. Kak Ica aja bisa loh teman-teman, apalagi kalian nih yang sudah difasilitasi sama orang tuanya untuk ada akses ya Kak, karena nggak semua orang mempunyai fasilitas yang sama seperti kalian. Oke teman-teman, sampai ketemu di acara podcast selanjutnya. Dan sampai jumpa, saya Nabila, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.